Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 pekabaran kosmis. Pelajaran pertama, Yesus menang, iblis kalah. Minggu 26 Maret, pertempuran di surga. Wahyu 12 menyajikan aliran episode dramatis, potret konflik selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat, yang dimulai di surga tetapi akan berakhir di bumi ini. Episode-episode ini membawa kita pada aliran waktu, dari adegan pembukaan pemberontakan iblis di surga hingga serangan kejinya terhadap umat Tuhan di akhir zaman. Bacalah Wahyu 12 ayat 7-9 yang menggambarkan konflik alam semesta antara yang baik dan yang jahat ini. Bagaimanakah mungkin hal seperti ini bisa terjadi di surga? Apakah yang disiratkan ayat-ayat ini tentang realitas kehendak bebas, pilihan bebas? Kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga dan di bumi. Allah tidak menciptakan robot, baik di surga maupun di bumi. Diciptakan dalam gambar Allah, kita sebagai manusia dapat membuat pilihan moral. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Jika Anda mengambil kuasa memilih tersebut, Anda menghancurkan kesanggupan untuk mencintai. Karena cinta tidak akan pernah bisa ditekan atau dipaksakan. Cinta adalah ekspresi kehendak bebas. Setiap malaikat di surga dihadapkan pada pilihan baik untuk membalas kasih Allah atau berpaling dalam keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan. Sama seperti para malaikat surgawi dihadapkan oleh kasih dengan pilihan kekal, Wahyu memberi kita masing-masing pilihan kekal dalam konflik terakhir bumi. Tidak pernah ada netralitas dalam kontroversi besar, dan juga tidak akan ada dalam perang terakhir di bumi. Sama seperti setiap malaikat memilih pihak Yesus atau pihak Lucifer, seluruh umat manusia akan dituntun pada pilihan terakhir mereka yang tidak dapat dibatalkan pada akhir zaman. Siapa yang akan memiliki kesetiaan, penyembahan, kepatuhan di antara kita? Ini akan selalu menjadi masalah dengan umat manusia, dan akan demikian, namun lebih dramatis dalam krisis terakhir sejarah bumi. Tetapi inilah kabar baiknya. Wahyu 12 menjelaskan kemenangan Kristus dalam konflik, dan kita semua yang menggunakan kehendak bebas kita haruslah bertindak untuk memilih berada di pihaknya, pihak pemenang. Betapa hebatnya bisa memilih pihak dalam pertempuran di mana Anda sudah tahu sebelumnya akan menjadi pemenang. Pikirkan tentang betapa sakralnya kehendak bebas dan pilihan bebas bagi Yesus, yang meskipun mengetahui bahwa itu akan menuntunnya ke kayu salib, tetapi memberi kita kehendak bebas. Apakah yang seharusnya hal ini katakan kepada kita mengenai betapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan karunia yang sakral namun sangat berharga ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Wahyu pasal 12 sebenarnya dapat disebut sendi di mana seluruh kitab Wahyu bersumbu. Pasal 12 berada pada jantung buku terakhir kitab suci dan transisi dari semua yang telah berlalu sebelumnya kepada semua yang akan datang. Pasal 12 menghubungkan pasal-pasal sebelumnya dalam Wahyu dengan pasal-pasal masa depan. Pasal 1 dimulai dengan gambaran Kristus yang mulia sebagai pencipta, penebus, imam besar, dan raja kita yang datang. Kitab Wahyu kemudian beralih untuk memperkenalkan 3 urutan 7 jemaat, 7 meterai, dan 7 sangkakala. Masing-masing urutan ini berakhir dalam kemenangan bagi Kristus dan gerejanya. Tujuan dari pasal-pasal awal ini adalah untuk menyatakan dengan jelas bagaimana Kristus pada akhirnya menggagalkan usaha-usaha iblis yang silih berganti untuk membinasakan umat Allah, dan untuk menunjukkan kemenangan akhir dari Yesus Kristus dalam pertentangan kosmis antara yang baik dan yang jahat. Wahyu Yesus Kristus dalam setiap pasal ini membuka jalan atas Wahyu 12 ayat 17 bagi wahyu Yesus di dalam umatnya. Mengarah pada pernyataan ini, dalam setiap urutan 7 yang silih berganti, kita melihat bahwa ada umat percaya yang setia yang menang. Mereka yang tidak menyerah pada kekuatan jahat yang menindas. Mereka yang setia kepada Kristus, dan mereka yang menyembah dengan setia dari segala zaman di hadapan tahtanya. Dan dalam salah satu episode di dalam Wahyu pasal 12 ini merupakan cerita mengenai pertempuran yang terjadi di surga. Pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Dan ini dimulaikan di surga dan akan berakhir di bumi ini. Dan pertempuran antara yang baik dan yang jahat ini masih terjadi di dunia ini sampai saat ini, di mana kita bergumul dengan kebaikan ataupun kejahatan yang akan kita lakukan. Dan semuanya ini bermain di dalam pilihan-pilihan kita. Allah tidak menciptakan robot, baik di surga maupun di bumi. Dia menciptakan baik malaikat maupun manusia menurut kehendaknya.
dan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kita sebagai manusia dapat membuat pilihan-pilihan moral. Demikian pula dengan para malaikat yang ada di surga. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Kuasa memilih itu tidak akan pernah bisa ditekan atau dipaksakan. Itu merupakan kehendak bebas, dan itu merupakan cinta Allah kepada manusia. Kalau kita melihat di dalam cerita Wahyu pasal 12, sama seperti setiap malaikat memilih pihak Yesus atau pihak Lucifer, maka seluruh umat manusia akan dituntun pada pilihan terakhir mereka yang tidak dapat dibatalkan pada akhir zaman. Kita harus memilih kepada siapa kita akan setia. Kita harus memilih kepada siapa kita akan menyembah. Dan kita harus memilih kepada siapa kita akan patuh terhadap perintah-perintahnya. Tetapi ada kabar baik di dalam Wahyu pasal 12, karena ini menjelaskan kemenangan Kristus dalam permasalahan yang besar. Dan kita semua yang menggunakan kehendak bebas kita haruslah bertindak untuk memilih berada di pihaknya, pihak pemenang. Kita berada di dalam setiap pilihan, dan haruslah kita memilih untuk kita berada di dalam pilihan yang benar, yakni kita ada di dalam pilihan untuk memilih ada di dalam Kristus. Betapa hebatnya bisa memilih pihak dalam pertempuran di mana kita sudah tahu sebelumnya bahwa Yesuslah yang akan menjadi pemenang. Mari kita terus berada di dalam Tuhan, karena Allah menginginkan kita supaya kita terus menjadi umat-umatnya, dan ketika Tuhan datang kita diselamatkan. Mari kita menggunakan pilihan-pilihan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami menggunakan pilihan-pilihan kami untuk memilih yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.